Oke, kita akan membahas rumus cermin cekung. Jadi ini adalah sebuah cermin cekung. Ini adalah bagian depan cermin. Oke, ini bagian depan. Oke, dan ini adalah bagian belakang cermin. Nah, coba kita gambarkan misalnya sebuah benda. Sebuah benda, misalnya saya letakkan di ruang 3. Oke, kemudian dengan sinar istimewa, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus, kemudian sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Maka kita akan mendapatkan bayangan di ruang 2. Oke, seperti yang telah kita pelajari dalam video sebelumnya. Oke, saya hapus dulu sinarnya biar lebih gampang. Ini adalah tadi bayangannya yang terbentuk. Oke, masih ingat kalau benda di ruang 3, bayangan yang terbentuk itu di ruang 2 dan diperkecil. Oke, sekarang kita lihat ini adalah benda. Kemudian ini adalah bayangan. Oke, nah ada istilah namanya S. Oke, S itu adalah jarak benda. Oke, jarak benda itu ini. Kita anggap ini adalah titik tengah cermin. Oke, dari sini jaraknya ke benda itu disebut sebagai S atau jarak benda. Oke, kemudian S-aksen itu adalah jarak bayangannya. Jadi jarak bayangan itu adalah dari titik tengah ke bayangannya. Oke, ini adalah S-aksennya, jarak bayangan. Kemudian ada F, yaitu jarak fokus. Oke, jarak fokus juga sama. Jadi semuanya itu dihitung dari titik tengah ini. Oke, titik O ini. Oke, jarak fokus itu adalah dari O ke F. Oke, dari O ke F. Ini adalah jarak fokus. Oke, beda dengan ini adalah titik fokus. Oke, ini titik fokus. Dan ini adalah jarak fokus. Oke, sampai jarak fokus. Oke, kemudian R itu adalah jari-jari lengkung cermin. Oke, nah kita tahu kalau kita gambarkan cermin cekung itu dimulai dari titik pusatnya ini, kemudian jangka kita tusukkan kemari dan kita gambar lingkaran. Jadi otomatis ini adalah jari-jarinya. Oke, dari O ke M, dari O ke M. Oke, saya gambarkan di sini. Dari O ke M. Oke, jadi ini adalah jari-jari. Oke, jadi kita tahu bahwa R atau jari-jari lengkung cermin itu adalah 2 kali jarak fokus. Oke. Nah, kemudian istilah lain adalah H. H itu adalah tinggi benda. Oke, tinggi benda. Jadi ini adalah H. Ini adalah H, tinggi benda. Kemudian H-aksen itu adalah tinggi bayangan. H-aksen. Oke, ini adalah tinggi bayangannya. H-aksen. Oke, jadi rumus yang berlaku pada cermin cekung itu adalah 1/S. Oke, 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Oke, jadi 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan itu sama dengan 1 per fokus cermin. Oke, jadi kalau ini kita kali 2, ini kali 2, maka akan menjadi 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 2 per 2F. Dan kita tahu 2F itu adalah 2F itu adalah R atau jari-jarinya. Jadi bisa kita tulis 1/S ditambah 1/S aksen
itu sama dengan 2 per R. Jadi inilah rumus untuk cermin cekung. Inilah adalah hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan fokusnya, maupun jari-jarinya. Nah, kemudian ada satu lagi perbesaran, oke, rumus perbesaran. Itu adalah M. M itu adalah perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan, oke. Jadi M itu adalah, yang dimaksud dengan perbesaran itu adalah perbandingan antara tinggi bayangan yang terbentuk, oke, dengan tinggi bendanya. Oke, jadi M itu sama dengan H aksen per H. Oke, bisa juga perbesaran bayangan itu adalah S aksen per S. Dan kita beri tanda mutlak. Oke, jadi ini adalah rumus perbesaran. Oke, mengapa kita beri tanda mutlak? Karena nilai S aksen atau jarak bayangan itu bisa bernilai negatif. Jadi tanda mutlak itu artinya jika ada nilai negatif di sini, maka kita mutlakkan atau kita jadikan positif saja. Karena perbesaran itu tidak ada nilai negatif. Oke, coba saya tunjukkan apa yang dimaksud dengan jarak bayangan itu bisa bernilai negatif. Misalnya, oke, saya gambarkan lagi sebuah cermin. Sebuah cermin cekung. Oke, ini. Nah, jadi ini adalah bagian, oke, ini adalah bagian depan cermin. Dan ini adalah bagian belakang cermin. Nah, masih ingat kalau benda kita letakkan di ruang 1, oke, maka jika kita gunakan sinar istimewa, maka akan terbentuk bayangan di ruang 4 yang sifatnya diperbesar, oke. Kalian bisa lihat video sebelumnya untuk lebih detail bagaimana cara menggambar bayangan sehingga muncul bayangan maya ini. Oke, kita lihat. Ini adalah bendanya. Oke, ini adalah bendanya. Dan ini adalah bayangannya. Oke, bayangan yang terbentuk di belakang cermin itu adalah bayangan maya. Oke, jadi ini adalah bayangan maya. Jadi bayangan maya itu S aksennya bernilai negatif. Oke, jadi misalnya kalau jarak benda, misalnya ini misalnya 2 cm ya. 2 cm. Nah, dan jarak bayangan itu adalah misalnya 3 cm. Oke, maka ketika kita masukkan ke rumus, itu kita masukkan S aksennya bernilai negatif 3. Negatif 3 cm. Kenapa? Karena bayangannya itu adalah bayangan maya. Jadi ingat, kalau bayangan maya kita gunakan tanda negatif. Kalau bayangan nyata, kita gunakan tanda positif. Nah, untuk lebih jelasnya, video berikutnya saya akan sertakan contoh soal. Jadi dalam contoh soal itu kita bisa melihat penggunaan rumus ini dengan lebih jelas.